Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat beserta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana satu-satunya Nabi yang akan memberi syafaat kepada umatnya kelak di yaumil kiamah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesempatan pada malam hari ini insya Allah kita akan bahas dan kita nukil dari kitab terapi penyakit hati yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan berdasarkan hadis dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini diterangkan ada orang yang berpendapat bila telah ditakdirkan terjadi semuanya, pasti terjadi. Jadi banyak sekali orang menilai dari takdir kita masing-masing bahwa perihal yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan ataupun perihal yang menimpa kepada kita semua betul-betul takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu adalah suatu kekeliruan, kesalahpahaman untuk memaknai arti takdir tersebut. Kita cara memaknai dari takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata semuanya itu betul-betul takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masih ada sebab dan musabab. Contohnya seperti kita makan. Nah, kita makan kalau memang betul-betul takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita makan pun kenyang, tidak makan pun kenyang. Itu kalau memang betul-betul itu takdir. Tetapi dari kekenyangan kita semua, maka ada sebab ataupun musababnya, yaitu kita makan. Apakah manusia yang dikaruniai akal akan berbicara semacam itu? Sebenarnya binatang pun telah difitrahkan untuk berusaha secara langsung memenuhi keperluan hidupnya, padahal binatang-binatang ini tidak lebih berakal lebih paham daripada manusia yang bodoh sekalipun. Sebagian mutakayis, yakni orang-orang yang menyangka dirinya pintar, berpendapat bahwa doa adalah pintu peribadatan murni yang ditetapkan Allah untuk para dai semata. Dengan kata lain, para dai ditetapkan untuk tekun dalam ibadah dan doa tanpa terpengaruh oleh harapan-harapan yang muncul dari doa itu. Oleh karena itu, bagi mutayayis tidak ada perbedaan antara berdoa dan tidak dengan hati maupun lidah. Menurut mereka, posisi doa adalah posisi berdiam diri. Dengan bahasa lain, kegiatan doa sama dengan kegiatan diam. Nanti kalau kita betul-betul memahami, maka kita akan menemukan takdir yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau takdirnya manusia, berarti ada sabab dan musabab. Maka setelah kita memahami seperti ini, nanti hati kita akan terapi dengan sendirinya. Setelah hati kita diterapi, maka kita tidak bosan-bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Di sini kalau kita sudah memahami dari firman Allah bahwa apabila kita memang mau
meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, mengabulkan apa dari permintaan kita. Berarti takdir dari kita itu ada musabab doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya sesungguhnya apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku. Nah di sini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan doa yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Jadi ini sangat-sangat tidak seperti orang-orang yang dinilai bahwa takdir itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, apabila kita dekat kepada Allah, niscaya Allah akan dekat kepada kita. Dan apabila kita meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaan kita. Apabila kita memang kurang berikhtiar cara mencari rizki, maka rizki tersebut tidak akan datang kepada kita. Kalau contohnya kita pusing, tanpa adanya kita ikhtiar membeli obat, maka pusing tersebut akan lebih parah. Tetapi kalau kita ikhtiar membeli obat, nah di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan kita atas usaha kita. Atas usaha kita untuk membeli obat tersebut, setelah itu kita minum, maka jadi sehat orang yang minum obat tersebut. Di sini termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi takdir tersebut ada sabab dan musababnya. Maka dari itu semua, mari kita semua jangan sampai keliru dalam memahami takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya jangan dianggap semuanya itu takdir, dan juga bisa dianggap itu semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi takdir tersebut ada sabab dan musabab. Kecuali memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan, contohnya membuat bumi beserta isinya, membuat langit, matahari dan sebagainya yang betul-betul di situ alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semualah yang dinamakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau nasib kita semuanya, takdir kita semuanya, tetap harus ada sebab dan musababnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.